Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ghonia dari kelas AKM 1 dengan NIM 14245531 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis merupakan gundukan jaringan lemak yang berbentuk bulat dan menutupi tulang kemaluan. Yang kedua itu ada klitosis. Klitosis merupakan organ kecil dan sensitif yang terletak di bagian atas vulva. Yang ketiga itu ada labina mayora. Labina mayora merupakan dua lipatan kulit besar yang mengelilingi area vulva. Yang keempat ada urethral opening. Urethral opening merupakan saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang kelima itu ada labina minora. Labina minora merupakan dua lipatan kulit yang lebih kecil dan halus yang terletak di dalam labina mayora yang mengelilingi vagina dan uretra. Yang keenam itu ada vagina. Vagina merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan vulva. Vagina juga memiliki fungsi lain, diantaranya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan sebagai jalan lahirnya bayi saat persalinan. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan tempat terakhir saluran pencernaan. Fungsinya sebagai pintu keluarnya sisa pencernaan dan menjaga tubuh dari penumpukan zat-zat sisa yang dapat menjadi racun. Baik, selanjutnya sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium merupakan dua organ kecil yang berbentuk oval yang terletak di setiap posisi rahim. Yang kedua itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Yang ketiga itu ada uterine fundus. Uterine fundus merupakan bagian paling atas dari uterus yang berhubungan ke tuba fallopi. Ada uterus. Uterus merupakan tempat perkembangannya janin. Yang kelima itu ada endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam rahim yang melapisi dinding rahim. Yang keenam itu ada myometrium. Myometrium merupakan lapisan otot yang tebal pada dinding rahim. Yang ketujuh itu ada perimetrium. Perimetrium merupakan lapisan terluar dari rahim untuk melindungi rahim. Yang kedelapan ada ovarium ligament. Ovarium ligament merupakan penompang tali yang menempel dari ovarium ke rahim. Yang kesembilan itu ada cervical canal. Cervical canal merupakan saluran sempit yang terdapat di rahim. Yang kesembilan ada cervix. Cervix merupakan bagian bawah rahim, menyempit dan menghubungkan rahim ke vagina. Yang terakhir itu ada vagina, saluran yang menghubungkan antara cervix ke luar tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama itu ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ dalam tubuh manusia untuk menyimpan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang kedua itu ada kelenjar prosta. Kelenjar prosta menghasilkan aliran yang menjadi bagian dari air mani yang berfungsi memberi nutrisi dan melindungi sperma selama ejakulasi. Yang ketiga itu ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan juga menjadi jalur sperma pada saat ejakulasi. Yang keempat, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju ductus sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang kelima itu testis. Testis itu merupakan buah zakar. Yang keenam, skrotum. Skrotum merupakan kantong yang menghasilkan penis yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap optimal.
Yang ketujuh itu kepala penis. Kepala penis merupakan bagian ujung penis yang sangat sensitif dan berperan untuk stimulasi seksual. Yang ke-8, lubang penis, tempat keluarnya urin dan sperma dalam tubuh. Baik, selanjutnya sistem reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama itu kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua, saluran kencing. Saluran kencing merupakan bagian dari sistem perkemihan yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola urin sebelum keluar. Yang ketiga, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan bagian yang menghasilkan besarnya cairan yang membentuk air mani. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra ini membentang melalui penis dan membuka keluar pada ujung penis. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar kecil seukuran kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terlepas di bawah kandung kemih. Fungsi utama kelenjar ini untuk menghasilkan aliran prostati. Yang selanjutnya ada jaringan ereksi. Jaringan ereksi terdiri dari banyak pembuluh darah kecil. Jaringan ini akan membesar dan menjadi kaku dan memungkinkan penis menjadi keras. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, kelenjar bulbouretralis merupakan kelenjar kelamin aksesori pria yang berfungsi mengeluarkan cairan lendir ke dalam uretra penis selama ejakulasi. Penis merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai alat seksual. Saluran yang terletak di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma. Selanjutnya ada testis. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon. Yang terakhir ada pembukaan utera, bagian dari saluran kemih.